Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi bab 7 mengenai mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau IPTEK dewasa ini mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Pengembangan IPTEK tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya, artinya IPTEK selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan suatu yang bersifat niscaya. A. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian pertama bahwa IPTEK tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa IPTEK itu sendiri berkembang secara otonom, kemudian dalam berjalannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Pengertian kedua bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyatakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengendalikan bahwa sejak awal pengembangan IPTEK sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Pengertian ketiga bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK, mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Pengertian keempat yang menempatkan bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. 2. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada dalam titik hadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Ketiga, perkembangan IPTEK yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. B. Menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh IPTEK baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK. Ketiga, nilai-nilai kreatifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global seperti budaya gotong royong, digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Bagian C, mengenai sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan IPTEK melalui pendidikan amanat. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa,
itu harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya, yakni Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mulai dirasakan sebagai ketuhanan yang Maha Esa mendesak sekitar 1980-an, terutama di perguruan tinggi yang mencetak kaum intelektual. Salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang membicarakan hal tersebut adalah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 15 Oktober 1987. Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan seminar dengan tema Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu bekerja sama dengan Harian Kedaulatan Rakyat. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Profesor Noton Nagoro, anggota Senat Universitas Gadjah Mada, sebagai dikutip oleh Profesor Wesnadi Harjoyo Mantri dalam sambutan seminar tersebut, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki oleh Kusnadi 1987. Kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia dapat dikemukakan oleh pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan yang Maha Esa, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penokalan. Contohnya, penokalan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkitan listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semenanjung Muria didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran pembangkitan listrik tenaga nuklir di Chernobyl, Rusia beberapa tahun yang lalu. 3. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu. G. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi, yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu 1987 dan simposium dan serasihan nasional tentang Pancasila sebagai paradigma pengetahuan dan pembangunan nasional 2006. Namun pada kurun waktu akhir-akhir ini belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek Indonesia. Kedua, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar iptek Indonesia. Yang pertama itu kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia akibat ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu yang terbatas. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability, keberhasilan, satisfaction, kepuasan, dan result, hasil. Titus DKK 1984 mewarnai perilaku kehidupan sebagai besar masyarakat Indonesia. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan Prof. Wahyudi Setiawan dalam simposium dan serasahan Pancasila sebagai
paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menjalani ujian, dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya di akhirat nanti. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Hakikat kodrat manusia yang bersifat monopolaris sebagaimana dikemukakan Notonagara, yaitu terdiri atas jiwa dan raga, makhluk individu, sosial, makhluk Tuhan, dan otonom, memerlukan keseimbangan agar dapat menyempurnakan kualitas kemanusiaannya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, memberikan landasan esensial bagi kelangsungan NKRI. Kerjasama yang sinergis antar individu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memberikan arahan asa kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang kesejahteraan di antara bangsa Indonesia, yang intinya setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Topik yang terakhir adalah urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu terbagi menjadi 3. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sebetulnya berorientasi pada Barat. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar atau dunia industri. Dan yang ketiga adalah pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yang artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pengembangan dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan oleh para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai pengembangan atau rujukan pada terminologi antara lain Pancasila sebagai intelektual atau dalam kurung Sofia Effendi yang merupakan Pancasila sebagai common dominator atau Values Muladi yang merupakan Pancasila sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila bagi rambu-rambu normatif. Pengembangan ilmu dan teknologi Indonesia harus berakar pada budaya dan melibatkan partisipasi pada masyarakat luas. Kita lanjut pada bagian kedua, yaitu proyek atau pentingnya pengembangan ilmu. Proyek dasar nilai pengembangan ilmu terbagi dalam 5 bagian, yaitu pertama, ilmu yang terbentuk dalam sikap inklusif, gotong royong, dan toleran. Lanjut kita bahas bagian kedua, yaitu ada beberapa kasus yang terkait dengan kedudukan, memperlihatkan sikap tanggung jawab atau keputusan yang diambil dalam prinsip musyawarah atau mufakat dalam kehidupan ilmiah. Yang ketiga adalah ada beberapa contoh perumusan Pancasila yang terbentuk
karakter keilmuan Indonesia. Yang keempat yaitu ilustrasi tentang karakter keilmuan Indonesia. Yang kelima yaitu menggambarkan model pimpinan, warga negara, dan ilmu Pancasila di lingkungan sekitar Anda. Demikianlah presentasi kami dari kelompok